Prof. Prof. Tuti Tuti silahkan, Prof. Baik, terima kasih. Jadi memang proses perancangan undang-undang ini tidak bisa hanya bicara dari satu perspektif. Kenapa? Karena Indonesia itu adalah satu negara yang sangat heterogen. Dan ini juga direfleksikan di dalam berbagai fraksi yang ada di DPR. Oleh sebab itu, tadi seperti dikatakan oleh Pak Bukhari, itu adalah the best compromise that we can get. Ya, supaya kita tadi disampaikan juga oleh Mas Andro ya, ini tuh umurnya sudah 57 tahun gitu, apa 60 tahun saya lupa RUKHP. Kalau kita mau bicara lagi dari awal dan nanti semua pasti akan mengangkat semua isu lagi. Dan dari kami memang sudah lama sekali ini ya, dari tahun 63 sudah kita bicarakan. Dan saya sepakat tadi dengan Kiai Rofi, adalah tugas kita semua untuk memberikan pencerahan pada masyarakat, ya, pada potential offenders, orang yang berpotensi menjadi pelaku itu, supaya tidak melakukan apa yang tidak kita suka itu. Dan memang kita harus mengacu juga pada teori kriminalisasi yang pada dasarnya melihat apa yang dimaknai dengan harm, apa yang dimaknai dengan kerugian. Ya, kerugian masyarakat, kerugian pribadi, kerugian negara, ini juga harus diperhitungkan. Karena kita harus juga menghitung seperti apa nanti implementasinya di lapangan. Ya, Anda bisa bayangkan kalau nanti seperti misalnya, maaf saya harus memberi contoh satu kasus di Aceh beberapa tahun yang lalu, di mana seorang waria yang bekerja di dalam suatu salon, itu kemudian ditangkap oleh Wilayatul Hizbah, dan kemudian dipaksa untuk melakukan hubungan di kantor Wilayatul Hizbah. Ini kan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Ya, itu jelas tindakan yang salah untuk konteks itu ya, Prof. Berhak untuk menjudge gitu ya, dan langsung melakukan hukuman. Nah, inilah yang mau kita jaga agar tidak terjadi, sehingga semuanya diatur secara rinci. Prof. Tuti. Dan sekali lagi, ini merupakan hasil karya dari anak bangsa. Tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Bukhari, kita tidak lagi mengacu semata-mata pada pandangan KUHP yang lama, akan tapi sudah memang Prof. Tuti meletakkan paradigma baru di dalam RUKHP ini. Ya, mohon maaf jadi, saya potong, Prof. Tuti. Kriminalisasi itu tidak retributif lagi, tapi kita juga harus bicara bagaimana mendekati dengan restoratif justice, melakukan koreksi, melakukan rehabilitasi pada para korban. Ini adalah pandangan-pandangan yang sangat mempengaruhi RUKHP yang kita harap dalam bulan depan ini ya Pak Bukhari ya. Amin, mudah-mudahan Bu. Prof. Tuti, artinya kalau berbicara mengenai kekerasan ini sudah diatur jelas di sana, tapi bagaimana kemudian kalau konteksnya adalah suka sama suka, begitu dalam konteks privat, jangan sampai kemudian tafsirnya dari penjelasan tadi, kemudian negeri ini Indonesia mengiyakan eksistensi dari LGBT, bahkan melindungi. Apakah itu tafsir yang ini dijelaskan atau bagaimana, Prof. Tuti? Mantap. Yang kita, itu saya katakan tadi, yang menjadi catatan utama dari tim RUKHP itu, baik tim pemerintah maupun tim DPR, ada sejauh mana harm atau kerugian yang dialami oleh negara dan masyarakat dengan adanya suatu tindak pidana. Jadi di sini kita juga harus melihat apa yang akan bisa dilakukan oleh negara. Apakah negara nanti akan masuk ke dalam setiap kamar gitu kan? Itu kan sesuatu apakah yang kemudian hal ini akan sulit, kemudian dipertimbangkan juga? Karena kalau kita melihat kan rancangan ini masih ada di pemerintah, artinya masih ada ruang kemudian untuk diperbincangkan kembali, Prof. Tuti. Mbak Aya, ini sudah disepakati pada tahun 2019 oleh semua fraksi. Jadi yang tinggal diperbincangkan di dalam beberapa minggu ini adalah yang berkaitan dengan 14 isu yang baru besok mau kita bicarakan. Nah, tapi seperti disarankan oleh teman-teman DPR sendiri, memang kita harus menyegerakan kesepakatan untuk RUKHP ini. Baik, kita ke Pak Bukhari. Pak Bukhari, kami ingat pada tahun 2019 waktu itu Pak Bamsud menjadi seorang ketua DPR mengatakan desakan dari LSM Eropa banyak untuk paling tidak melegalkan mengenai LGBT ini. Apakah memang dorongan-dorongan gelombang dari luar itu memang banyak seperti itu, dukungan terhadap LGBT? Seperti apa? Apakah masih ada juga hingga saat ini? Di parlemen, apakah sampai saat ini masih dirasakan? Saya kira kan gini ya, gerakan sosial itu tidak bisa ditengarai dengan satu tanda khusus. Kalau itu kemudian, kalau dalam pepatah Arab mengatakan, jadi al-ba'ratu tadullu al-ba'ir. Bekas itu menunjukkan ada barangnya gitu.
Jadi kalau tadi dikatakan baik saya maupun Bu Kris bahwa ini kompromis, itu berarti semua terjadi perdebatan panjang. Nah, ketika terjadi perdebatan panjang pasti ditekan menekan, mau tidak mau itu saya katakan. Artinya ada. Dan saya kira sampai sekarang juga terus bahwa dari manapun jurusannya, dari manapun saya kira itu pasti terjadi, itu pasti ada. Dalam membentuk suatu undang-undang itu pasti akan mengalami satu proses-proses negosiasi sosial maupun negosiasi politik, itu yang pertama. Yang kedua, fraksi PKS itu konsisten sejak dari awal agar menjaga moralitas anak bangsa ini sebagai cara dua. Pertama, melalui pendidikan atau melalui literasi. Yang kedua, melalui hukum. Hukum itu merupakan satu cara yang paling efektif untuk membangun rekayasa sosial. Karena itu, moral itu adalah perlu dukungan rekayasa sosial. Undang-undang ini merupakan undang yang sangat strategis. Nah, apalagi sudah dirumuskan cukup panjang, memang belum sangat ideal, tetapi paling tidak la yutraku kulluhu. Memang untuk ideal saya kira di dalam draft RUU KUHP sekarang tidak ada, tidak bisa. Tetapi lumayan, paling tidak ada pemahaman-pemahaman yang sudah mulai berubah. Yang semula kolonialisme sekarang kemudian tidak demikian. Yang semula tidak mengalami satu kesalahan perlu ada koreksi dan seterusnya. Ini saya kira hal yang dalam hal ada usulan mungkinkah untuk kemudian ada perbaikan-perbaikan, why not? Kenapa? Orang undang-undang dasar saja bisa diperbaiki apa Artinya tidak? masih ada ruang di sana, tergantung Pak bagaimana Bukhori. pressure kita. Ya, saya mau nanggapi dari presenter tadi bahwa ada tekanan dari LSM yang ingin melegalkan. Saya yakin dan percaya negeri kita tercinta Indonesia, apalagi ada Yai Khalil Nafis dengan MUI-nya, ada Habib Novel Bamukmin, terus ibu ini juga pasti akan menolak untuk legal itu. Karena sampai detik ini Indonesia masih menggunakan undang-undang perkawinan laki dan perempuan. Masih jelas Itu. yang namanya perkawinan itu adalah antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi gosip-gosip atau itu saya kira hoax ya yang menganggap itu dari asing, melegalkan itu sama sekali nggak ada. Yang kita harus perhatikan adalah gini, kalau kita menganggap kayak saat tadi Pak Noval ataupun Pak Kiai menganggap bahwa suka sama suka adalah masalah, kan silakan coba sosialisasikan, diceramahkan atau bagaimana ya dengan edukasi. Kan nggak semua juga yang berpikir seperti itu ya, karena kita tadi ya saya bilang bahwa pemahaman tentang seksualitas manusia itu memang belum banyak dipahami oleh masyarakat luas, bahwa seksualitas itu sangat berbeda-beda. Tuhan tuh menciptakan manusia dengan seksualitas orientasi seksual yang berbeda. Itu jati dirinya. Kita nggak bisa menghukum ya orientasi seksual. Nah, itu kan kata Anda. Kata Anda. Nah, kalau Anda berpikir seperti itu, silakan ceramahkan kepada komunitas Anda. Tetapi tidak untuk kemudian didesak untuk bikin hukum. Saya bilang ya, negara kita itu tidak bisa semena-mena. Dengan perangkat hukum. Dibatas, terbatas. Ini negara ketuhanan yang Maha Esa. Hukum harus tunduk dengan ketuhanan Maha Esa. Bang Novel, saya minta tolong Nggak semua orang seperti Anda. Enggak semua orang juga seperti Anda. Jangan merasa Hukum itu di harus sini kita tunduk berbicara dengan mengenai dasar Indonesia. hukum yang Maria, ada. mic-nya Ibu Ratna kita tarik Kita aja tolong sama dulu. Bang Novel. Bang Kita Kiai taruh di Novel. tengah mic-nya supaya enak. Silakan Pak Kiai. Pak Kiai silakan. Monggo Yai, monggo. Mau ngomong sebenarnya. Jadi begini, ini kan Bu Profesor Hakrisnowo itu berpedoman pada kesepakatan di DPR. Padahal beliau itu bukan anggota dewan. Tapi langsung memotong ini sudah kesepakatan. Menurut saya ini mencederai kedaulatan kita untuk menyampaikan aspirasi. Undang-undang dasar saja masih bisa diubah, apalagi masih kesepakatan yang belum diundangkan. Ya, itu satu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan inama antal balau, bahwa kalau kami minta diatur berkenaan dengan suka sama suka dimasukkan pada tambahan pasal, itu bukan hanya saya pribadi. Itu secara institusi kami ada di situ. Memasukkan bisa masuk dalam takzir, bisa masuk di dalam had, artinya pada hukum yang berat. Kalau kita hanya ceramah itu kan berapa ribu orang berceramah dibandingkan dengan undang-undang yang bisa mengikat, yang punya aspek jerat tadi dan melakukan aspek preventif. Menurut saya mumpung ini belum ditetapkan, kan boleh juga kita berdiskusi dan boleh kita menyampaikan bahwa
itu kalau dalam kerangka karena sumbernya dari hukum Islam, kami menyampaikan itu tak kalah ya memberikan efek kepada orang lain dan tidak berarti masuk kepada ranah di dalam, sama saja. Jadi kalau yang tadi dirugikan adalah pasangannya, ini juga dirugikan adalah negara. Kalau dalam konteks Islam namanya maqasid syariahnya, tujuan syariahnya itu yang dihancurkan oleh kita sebagai tujuan kita beranak pinak Pak lagi. Kiai, apakah artinya- Pak Kiai saat ini melihat bahwa hukum yang sudah berlaku untuk mengatur yang tadi sesama jenis, sanksinya seperti apa, apakah memang ada ruang untuk melindungi hak-hak LGBT di tanah air saat ini? Apakah masih ada Tafsir celah Anda tersebut? seperti itu? Tafsir saya itu masih ada pada ranah tadi suka sama suka tidak dimasukkan di dalam KUHP. Artinya mengakui eksistensi LGBT di ini. Kalau mengaku eksistensi tidak, tetapi memberikan hukuman kepada mereka untuk melakukan preventif. Tadi umpamanya nyampaikan datanya Bung Novel Mbak Mukmin bahwa itu tambah naik. Kita sama-sama cinta Indonesia. Bukan berarti masuk ke kamar-kamar, tidak. Tapi ini perbuatan ini tidak kalah perbuatan. Sebentar, saya ngomong dulu. Dengar dulu. Kalau bagian Anda silakan Anda ngomong, ini kan kita bicara di publik. Bagian saya, kan saya belum tadi gak ngomong, Anda yang ngomong banyak. Silakan Pak Nah, Kiai. oleh karena itu kita mau masuk kepada mereka karena ruginya sama dalam konteks bernegara. Dalam konteks keimanan kami dalam ajaran hukum Islam itu ruginya sama. Bahkan kalau di dalam orang berzina antara orang yang muhson ghairu muhson, antara orang yang menikah dengan tidak menikah itu ada bedanya. Tapi dalam konteks liwat, ini kita masih LGBT, itu lebih parah. Jadi tidak hanya karena dia punya pasangan tidak punya pasangan, siapa yang melakukan liwat itu, dia itu dihukum lebih besar. Nah, kalau ini tidak dimasukkan di dalam kerangka hukum kita, kan ada kekosongan hukum. Tapi bagaimana kalau kemudian hal ini memang datang dari lahiriah begitu? Ya, jadi gini, kita ini tidak berarti menghukum itu berarti kita menafikan keragaman. Ya, tidak kita menafikan keragaman. Hanya saja begini, dengarkan dulu biar lebih baik ya orang. Baik, ditahan sejenak Ibu Ratna ya. Jadi kita tidak berarti itu menafikan keragaman. Kalau orang tidak laki perempuan lalu dimusnahkan, tidak. Itu bagi kami adalah penyimpangan. Cara kami memberikan kasih sayang pada mereka bukan dibiarkan orientasi yang salah seksnya itu. Solusinya artinya apa yang harus kemudian dirubah? Tadi pertama, ada yang dengan kita cara ceramah, kita cerahkan. Tapi ada punishment untuk memberikan apa aspek jera dan preventif. Disitulah hadirnya negara di dalam tetap tercapainya tujuan. Maka cara kita sayang pada mereka, kita obati mereka kepada yang normal. Punishment Artinya bisa mengubah mereka menurut Pak Kiai. Oh iya dong, jelas bahwa kita itu dalam hukuman itu untuk apa? Mengubah mereka yang melakukan tidak mengulangi kembali. Bagi orang yang tidak pernah melakukan, dia Ini menjadi takut. punishment sosial atau kemudian hukum? Sukanya itu di ruang publik. Mic-nya boleh digunakan, mic-nya boleh digunakan. Mau Gus publik Rofi. mau privat, kalau dia melakukan liwat laki sama laki atau lesbian LGBT lah bahasanya, itu kenakan hukum sama dengan zina. Zina itu tidak perlu karena dia umumnya depan umum. Makanya yang saya bilang dari 3 unsur pencabulan, kekerasan, pemaksaan dan ekspos pornografi itu ada 1 yang kosong. Ketika suka sama suka dan tidak ketahuan orang. Kami ingin memasukkan kenapa? Ingin menjaga norma kemasyarakatan kita, ketuhanan, kemasyarakatan, kemanusiaan dan itu adalah hukum tujuan syariat. Ketika suka sama suka untuk menjerat pidananya itu loh. Kan harus ada 2 alat bukti gitu loh. Lah kalau 2 orang ini tidak ngaku ya, misalnya suka sama suka tuh. Ini teknis. Terus teknis. Oke, kalau begitu kita berikan kesempatan 1 menit. Mbak Ratna, 1 Itu kan menit. tafsir Pak Kiai ya. Saya kira itu adalah karena pemahaman kita tentang isu seksualitas, isu LGBT memang belum sama sekali masih sangat kurang sekali pemahaman kita terhadap mereka ya. Dan itu kan berarti kita hanya melihat dari satu perspektif ya. Dan kita benar-benar menempatkan mereka sebagai makhluk asing, makhluk yang nggak jelas gitu. Padahal mereka adalah makhluk hidup yang harus dilindungi hak-haknya. Mereka itu berhak hidup menikmati hak-hak yang sudah diberikan oleh negara ini. Jadi kalau kayak gitu kan jelas ya, mereka itu diposisikan sebagai kriminal. Bahkan mengekspresikan kasih sayangnya itu sebagai kriminal. Orang mau semau-maunya. Saya ngomong Anda kan melawan terus kan, jadi akhirnya Anda juga menyanggah daripada Kiai. Anda bukan jangan menyanggah saya sedang membicarakan ke Pak Kiai. Kita sudah tangkap maksudnya Mbak Tapi Ratna. intinya Terima kasih. kita nggak bisa, kita menganggap diri kita yang benar, kita punya privilege sebagai heteroseksual, sementara yang lain nggak punya privilege ini bukan untuk masalah benar nggak benar, tapi ada berhak tuntunan misalnya negara Kita ini sudah ada tangkap banyak maksud Mbak tuntunan Ratna. budaya, Kasih sayang dan tuntunan seterusnya. agama. Mereka juga punya hak, Itu baik. hukum ditetapkan. Boleh LGBT Bapak itu Ibu, punya boleh hak. kami Aspek yang sanggah, ada. selesai Itu dialognya. punya hak. Sesaat Ya, lagi catatan demokrasi akan segera kembali pemirsa, tetaplah bersama kami. Kriminalkan.